Kalau kalian melihat perayaan konvoi para supporter yang menggeber motor, mungkin itu sudah biasa. Tapi di Persib ada sesuatu yang rasanya benar-benar berbeda. Sesuatu yang mungkin cuma bisa ditemukan di Persib dan belum pernah terjadi di sepak bola manapun di dunia. Coba perhatikan baik-baik bagaimana hal-hal lucu, unik, dan tak masuk akal itu terjadi saat konvoi perayaan juara Persib Bandung. Ini bukan konvoi biasa, ini adalah sesuatu yang bahkan sutradara film komedi terbaik dunia pun tidak akan bisa mengarangnya. Dan Kurzawa, mantan pemain PSG yang sudah melihat segalanya di Eropa, malam itu hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tertawa. Bandung memang dikenal sebagai kota yang kreatif, tapi kreativitas yang kita saksikan dalam perayaan Persib semalam dan tadi pagi bahkan melampaui definisi kreatif yang pernah ada. Karena kalau di kota lain kreativitas itu menghasilkan karya, di Bandung malam tadi kreativitas itu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Tawa, kebahagiaan, dan momen-momen yang tidak akan pernah terlupakan. Mari kita mulai dari yang pertama. Di antara ribuan orang yang memadati jalanan Bandung, ada pemuda yang ingin ikut merayakan, ingin membawa sesuatu, ingin berkontribusi pada kemeriahan malam itu. Tapi mungkin benderanya sudah habis, mungkin spanduknya tidak ada, mungkin semua perlengkapan yang biasanya dibawa sudah diborong oleh yang datang lebih awal. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengambil ranting, pelepah kelapa, dan mengibarkannya dengan bangga di tengah kerumunan, dengan senyum yang tidak ada bedanya dengan orang yang membawa bendera paling indah sekalipun. Dan bukan hanya satu orang, bahkan ranting pohon pun ikut jadi peserta konvoi juara Persib Bandung. Seperti pohon-pohon di Bandung malam itu pun ikut merayakan. Tapi kalau ranting kelapa masih bisa dijelaskan dengan logika, ini sudah melampaui semua logika yang pernah ada. Banner promosi rumah subsidi. Bayangkan itu, di tengah konvoi juara liga paling bersejarah dalam sejarah sepak bola Indonesia, ada orang yang membawa banner properti dengan harga dan spesifikasi rumah yang tertera jelas di sana. Entah itu strategi marketing yang sangat jenius, atau entah itu hanya seseorang yang benar-benar tidak punya pilihan lain selain mengambil banner yang paling dekat. Dan belum selesai sampai di sana, patung pakaian atau manekin toko juga ikut dibentangkan di sana, berdiri gagah di tengah konvoi, seolah-olah dia adalah bobotoh kesekian juta yang juga tidak mau ketinggalan momen bersejarah ini. Carilah di seluruh dunia, tidak ada yang pernah melakukan ini. Tapi kalau visualnya sudah gila, tunggu dulu sampai kalian mendengar suaranya. Karena malam itu, konvoi Persib bukan hanya diramaikan oleh klakson dan teriakan. Ada gergaji mesin. Ada kompresor bengkel. Ada mesin ketam kayu. Ada mesin rumput. Dan yang paling membuat kita tidak habis pikir, ada traktor sawah. Traktor sawah ikut konvoi juara Persib Bandung, berjalan pelan di antara ribuan motor, dengan suara mesinnya yang khas, dengan sang pengemudi yang duduk di atasnya dengan ekspresi penuh kebanggaan. Di seluruh jagat sepak bola tidak ada yang pernah melihat traktor sawah ikut konvoi juara, tapi di Bandung malam itu hal itu terjadi. Dan belum selesai sampai di sini.
para pria yang ikut konvoi dengan semangat yang tidak bisa ditahan memilih untuk tampil dengan daster, bukan hanya satu tapi banyak. Mengatur lalu lintas, menjaga ketertiban dengan daster yang berkibar di antara angin malam Bandung. Bahkan kasir Indomaret pun ikut di sana. Dengan seragam yang masih lengkap, yang mungkin baru saja selesai shift kerja, atau mungkin masih belum selesai, tapi tidak tahan untuk tidak ikut merayakan. Dan konsumen yang mungkin mau bayar belanjaan, mendapati kasirnya sudah tidak ada di tempatnya. Mungkin yang ingin mereka bilang, maaf ya kak, bayarnya nanti dulu, ada konvoi juara. Dan ini yang paling indah dari semua yang terjadi malam itu. Sepasang pengantin yang baru saja menyelesaikan akad nikah, yang seharusnya sedang dalam perjalanan menuju momen-momen paling intim dalam hidup mereka. Tapi jalanan Bandung malam itu dipenuhi konvoi Persib. Dan alih-alih kesal, para bobotoh justru merayakan mereka, memberikan selamat, bersorak, seolah-olah pernikahan mereka adalah bagian dari perayaan juara Persib. Dan mungkin bagi pasangan itu tidak ada cara yang lebih indah untuk memulai kehidupan baru mereka. Di malam yang paling bersejarah, di kota yang paling mereka cintai, di antara orang-orang yang tidak pernah bisa menahan kebahagiaan. Dan di tengah semua kegilaan itu, perhatikan satu orang ini, Layvin Kurzawa, mantan pemain PSG yang sudah pernah merasakan atmosfer konvoi juara di Paris, yang sudah melihat bagaimana fans kelas dunia merayakan kemenangan tim mereka, yang sudah kenyang pengalaman dengan perayaan-perayaan besar di Eropa, tapi malam ini ekspresinya berbeda. Bukan ekspresi orang yang sudah pernah melihat segalanya, tapi ekspresi orang yang menyaksikan sesuatu yang bahkan tidak pernah ada dalam bayangan terjauhnya. Kurzawa tertawa, berteriak, lepas sepenuhnya, seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat sesuatu yang luar biasa dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana selain dengan kebahagiaan yang tidak bisa ditahan. Dan lihat bagaimana dia menciptakan pertunjukan saat akan mengangkat piala, membuat para bobotoh tertawa, membuat semua orang di sekitarnya ikut larut dalam momen itu. Ini bukan Kurzawa yang pernah kita lihat di PSG. Dan kemudian ada momen yang mungkin paling ikonik dari semua yang terjadi malam itu. Kurzawa membawa speaker. Bentuknya seperti tas, digendong, dibawa kemana-mana. Seolah-olah speaker itu adalah perlengkapan wajib yang tidak boleh tertinggal di momen sepenting ini. Di Paris mereka punya parade megah. Di Bandung Kurzawa membawa speaker sendiri. Dan dia lebih bahagia di sini. Dan kalau Kurzawa saja sudah membuat kita tidak habis pikir, ini akan membuat kalian benar-benar terjungkal. Tom Hai si paling pendiam, si kulkas 10 pintu yang bahkan senyum biasa saja jarang kita lihat, dia berjoget. Bukan joget kecil yang malu-malu, tapi joget yang sepenuhnya melepaskan semua image yang selama ini dia bangun dengan begitu hati-hati. Dan disitulah kita semua tersadar bahwa di balik semua kedinginan itu, di balik semua profesionalisme itu, ada manusia biasa yang juga ingin melepaskan, yang juga ingin tertawa tanpa alasan, yang juga ingin berjoget di tengah keramaian meskipun tidak ada yang memintanya. Persib memberikan Tom Hai izin untuk menjadi manusia itu. Dimanapun di dunia ini, konvoi juara selalu terlihat megah, selalu terorganisir, selalu punya protokol yang jelas. Tapi di Bandung berbeda. Karena di Bandung, konvoi juara bukan hanya milik pemain, bukan hanya milik manajemen, bukan hanya milik bobotoh yang sudah datang sejak pagi. Konvoi juara Persib adalah milik semua orang. Milik pemuda yang tidak punya bendera tapi punya ranting kelapa. Milik kasir Indomaret yang tidak bisa menahan diri untuk ikut. Milik pasangan pengantin yang kebetulan melewati jalanan yang sama. Milik pengemudi traktor yang memutuskan bahwa malam ini traktornya harus ikut juga.
Dan Kurzawa yang sudah pernah merayakan di Paris, di kota yang dianggap sebagai pusat dari segalanya, memilih untuk lepas sepenuhnya di sini, di Bandung. Tom Hai, si profesor yang namanya disebut dengan hormat di Eropa, memilih untuk melepaskan semua bebannya. Karena mereka sudah menemukan sesuatu di sini yang tidak pernah bisa mereka temukan di tempat lain. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kalian boleh punya konvoi yang megah, kalian boleh punya parade yang terorganisir, kalian boleh punya semua protokol dan aturan tentang bagaimana seharusnya perayaan itu terlihat. Tapi kalian tidak akan pernah punya traktor sawah. Kalian tidak akan pernah punya ranting kelapa yang dikibarkan dengan bangga. Di seluruh dunia tidak ada yang seperti ini. Karena di seluruh dunia tidak ada yang namanya Bandung kecuali di Indonesia.